Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah dan yang ada di mana saja berada, Shalom. Shalom. Lagi Shalom. Shalom. Saya percaya semua dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, semua menikmati sukacita, sehat, itu semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Lagi kita paling mulia buat Allah yang sudah buat kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, ucap syukur berkat kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena
kepada Tuhan. Kau sangat baik. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, aku ada saat ini Tuhan, hanya kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita dengan penuh rasa syukur kita berdoa kepada Bapa. Biarlah Bapa memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, bersehati kami anak-anak-Mu di dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami persembahkan hati yang penuh syukur dan terima kasih karena hanyalah kebaikan Bapa yang dianugerahkan kepada kami. Maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji-muji Tuhan bersama atas segala kebaikan Bapa teristimewa karya penyelamatan melalui pengorbanan putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Dan biarlah penyembahan ini menjadikan kesaksian bagi dunia ini bahwa dalam kehidupan kami Engkaulah Allah satu-satunya. Demikianlah kebaikan Bapa telah membawa kami berjumpa dengan waktu yang indah, waktu di mana kebenaran firman Allah akan diberitakan. Kami sambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan yang menjadikan pelita bagi kaki kami dan terang bagi perjalanan kehidupan kami, kehidupan yang berkenan, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada saat ini saya berikan judul yaitu dewasa atau matang iman kerohanian kita, yaitu dewasa rohani atau matang rohani. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Saya persilahkan Bapak, Ibu dan Saudara untuk mempersiapkan Alkitabnya, baik yang berbentuk buku maupun yang ada di handphone kita masing-masing. Sekali lagi 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Saya percaya Bapak, Ibu dan Saudara sudah mempersiapkannya dan mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sekali lagi, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka semenjak kita membuka hati, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka semenjak itulah kita ada dalam hidup kelahiran baru. Kita dalam kehidupan kelahiran baru. Kelahiran yang lama yaitu kita dilahirkan dari ibu kandung kita masing-masing sebagai manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Namun setelah kita menerima, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita kembali dilahirkan
yaitu kelahiran baru melalui iman kita percaya kepada pengorbanan Tuhan, penyalipan penumpahan darah, dan kematiannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kelahiran baru itu dimulai dari kita percaya, terus masuk dalam proses pembaharuan melalui firman Allah dan pertolongan Roh Kudus dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu, kita terus dibangun, bergerak, bertumbuh menjadi dewasa rohani, menjadi matang di dalam kerohanian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita terus menyerahkan hidup dengan penuh ketekunan, diproses oleh firman Tuhan, diproses, ditolong oleh Roh Kudus, sehingga kita sampai kepada satu tingkat level kedewasaan rohani, maka kita akan menjadi layak sebagaimana disebut oleh Alkitab atau firman Tuhan, yaitu kita menjadi orang percaya yang dipertunangkan kepada Kristus, atau sederhana, kita menjadi tunangannya Kristus. Jadi firman Tuhan ini apabila berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, ini artinya Tuhan merindukan, yaitu kerohanian kita, iman kita tidak pancet, tidak berjalan di tempat sebagai kanak-kanak rohani, tetapi Tuhan merindukan kita bertumbuh untuk menjadi dewasa dan matang dalam kerohanian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi sesuatu yang sangat mengerikan apabila pertunangan atau lebih lanjut pernikahan itu tidak sepadan. Yang satu kanak-kanak, yang satu dewasa. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi menjadi sesuatu yang indah. Pertunangan atau pernikahan itu kalau sepadan, dewasa, dengan sama-sama dewasa, sudah matang, sama-sama dengan yang sudah matang. Dan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datang yang pertama kalinya Tuhan Yesus lahir menjadi bayi di kandang, di palungan yang ada di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia mempersembahkan dirinya menjadi korban bagi tebusan banyak orang, hari yang ketiga dia bangkit, 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, selanjutnya dia terangkat ke sorga. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan tidak lama lagi dia akan kembali datang menyatakan dirinya untuk menyambut orang-orang yang percaya. Tentulah orang-orang yang percaya yang imannya, kerohaniannya sudah dewasa atau matang. Karena Tuhan datang yang kedua kalinya bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai mempelai pria surgawi. Maka dia akan menjemput dan berjumpa dengan tunangannya atau mempelai wanita surgawi, yaitu kita, orang-orang yang percaya, yang sudah dewasa dan matang kerohaniannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sejak kita manusia jatuh dalam dosa, maka
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedewasaan rohani atau kematangan rohani itu menjadi sesuatu yang susah sekali, yang sukar sekali, bahkan mungkin kita bisa katakan mustahil sekali untuk kita raih. Karena yang namanya kecongkaan, yang namanya kesombongan, yang namanya egoistis itu telah nempel kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun kita sebagai orang yang percaya, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita mesti sepadan untuk mampu menjemputnya, yaitu sama-sama dewasa di dalam iman dan kerohanian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tengok, kita renungkan sejenak kedewasaan mempelai pria surgawi. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yaitu 11 ayat 29. Kita akan lihat tanda-tanda kedewasaan mempelai pria surgawi. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekali lagi saya bacakan dari kata dan belajarlah padaku, dan belajarlah padaku, pada Kristus Yesus, karena Kristus Yesus lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematangan rohani, kedewasaan rohani tidak diukur dari tua atau muda orang percaya itu. Tidak diukur dari yaitu orang awam atau pendeta. Tetapi kedewasaan dan kematangan rohani itu diukur dari sikap hati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, diukur dari sikap hati. Hati nuraninya, rohnya orang yang percaya itu. Dan mempelai laki-laki surgawi adalah matang dalam kerohaniannya, dewasa dalam kerohaniannya, dengan ditandai hatinya lemah lembut dan rendah. Dia ada di dalam kelemah lembutan hati dan ada di dalam kerendahan hati. Maka dia hanya akan menjumpai kepada mempelai wanita surgawi, yaitu orang-orang yang percaya, yang mempunyai sikap hati lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa lemah lembut dan rendah hati, kita tidak mampu untuk menjangkaunya, terkecuali kita mau ada yang menolong dan yang membantunya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang akan menolong dan yang akan membantunya? Coba kita baca dahulu, yaitu Injil Yohanes pasal 7, Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Siapa yang akan membantu dan menolong hati kita atau roh kita, yaitu sepadan, sama-sama dewasa, sama-sama matangnya dengan
Kristus sang mempelai pria surgawi. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang setiap orang yang percaya, setiap orang yang lahir baru di dalam Kristus adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nanti yang akan membantu, yang akan menolong roh kita, hati sanubari kita, untuk dibentuk, diproses agar hati ini menjadi hati yang lemah lembut dan penuh dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap kerendahan hati dan kelemah lembutan hati itu akan membuahkan sikap hati sebagai berikut. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati dan lemah lembut akan mempunyai sikap hati yang sadar akan keterbatasan dirinya sebagai manusia. Sadar bahwa kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, kesalahan, bahkan dosa. Dan kita selalu, yaitu insaf, selalu sadar akan hal tersebut. Maka dengan penuh kesadaran itu, maka setiap orang yang percaya akan membutuhkan, yaitu Tuhan yang akan memulihkan keberadaan kita untuk bisa layak kembali mengalami perjumpaan dengan Allah. Maka perlu dibereskan, kita butuh dibereskan segala salah dan dosa kita. Maka kita butuh Tuhan. Dan Tuhan melalui pengorbanannya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kesadaran keterbatasan kita ini butuh Tuhan. Juga bertumbuh, kita ini juga butuh orang lain, bisa menerima orang lain dengan apa adanya, lengkap dari kelebihan dan kekurangannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Dia yang berkenan dengan sukacita menerima kita apa adanya. Lalu kita akan ada di dalam tangan penjunan, yaitu Tuhan Yesus, dibentuknya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Demikian juga kita mampu menerima orang lain apa adanya. Lalu kita akan berjalan bersama-sama untuk ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mempunyai sikap hati yang mudah diajar, hati yang mudah dididik, hati yang mudah dibentuk. Yang pertama adalah sikap hati yang menyadari akan keterbatasan diri kita. Yang kedua yaitu hati yang dewasa, hati yang yaitu matang imannya, yaitu hati yang bersikap, sikap hati yang mudah diajar, dididik oleh firman Tuhan. Sehingga hati ini bisa mudah percaya kepada Yesus, mudah percaya akan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang mudah diajar, kita menjadi orang yang sabar, orang yang
nggak seneng ribut-ribut, suka ngalah, suka mengampuni salah orang lain, dan suka melepas pengampunan kepada orang lain. Mengampuni, melepas pengampunan, dan memaafkan. Bahkan tidak segan-segan rela menanggung salah orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikutnya yang ketiga adalah sikap hati yang tidak suka membicarakan dirinya sendiri ataupun membicarakan diri orang lain yang bukan urusan dan wilayah kita. Dan kita juga tidak suka ngomong diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita dipanggil dan dipilih harus mempunyai hati yang bergemar memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, bukan memuji diri dan membesarkan diri. Tidak demikian. Dan yang terakhir adalah sikap hati yang konsisten. Sikap hati yang ulet dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati yang ulet, sikap hati yang tekun, yang tidak mudah menyerah, namun hati yang terus semangat berjuang menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan atas kita dengan tuntas. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu yang saya sebut hati yang konsisten. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerohanian yang dewasa, iman yang dewasa adalah orang percaya yang mempunyai sikap hati. Satu, sadar akan keterbatasan. Dua, hatinya mudah diajar dan dididik. Ketiga, sikap hatinya tidak suka membicarakan diri sendiri atau diri orang lain, tapi suka bergemar membicarakan tentang kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hatinya ulet, tekun, konsisten, tidak mudah menyerah, menyelesaikannya penuh tanggung jawab sampai dengan akhir. Sebagaimana Tuhan berkata, yaitu makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang punya firman dan yang menggenapi firman-Nya. Mari kita berdoa meneguhkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah berfirman, berbicara kepada kami, dan firman-Mu telah menyadarkan kami, menginspirasi kami untuk kami mempunyai keberanian menyediakan hidup ini masuk dalam proses dituntun firman Tuhan, ditolong oleh Roh Kudus agar kami boleh mempersembahkan hati yang lemah lembut dan rendah hati, hati yang dewasa, hati yang matang untuk kami bisa menjadi yaitu tunangan Kristus yang siap menyambut kedatangan mempelai pria surgawi, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi Roh Kudus tolong agar kami bukan sekedar mampu mendengar, namun kami mampu melakukannya dan hati kami dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus semua yang ada di dalam yaitu pencerahan firman Tuhan berkata
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang empunya firman dan menggenapi firman-Nya. Haleluya, haleluya. Baiklah, bapak-bapak atau ibu-ibu selaku kepala keluarga untuk mempersiapkan diri melayani sakramen perjamuan kudus untuk setiap anggota keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kita akan membagikan roti serta anggur sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti.
dengan hambanya, kita selalu ingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita, dan kasih-Nya itu sudah terbukti. Dia Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak pernah berdosa. Dia harus menanggung salah dan dosa kita melalui penderitaannya. Dia rela dihina, ditampar mukanya, diludahi, diolok, dicambuk, didera, memikul salib, dipaku kedua tangannya dan kedua kakinya, lambungnya ditusuk dengan tombak, mahkota duri disematkan di kepalanya, punggungnya 39 kali dicambuk, tubuhnya tersalib, darahnya tertumpah, dan akhirnya Tuhan mati. Dan melalui kematiannya, melalui darah dan tubuhnya, maka setiap kita yang percaya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah dan memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Sebelum kita makan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau percaya, apakah engkau ingat bahwa di dalam tubuh Kristus yang disalibkan itu, setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Mari kita yang percaya makan dalam nama Yesus. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Firman-Nya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, apakah engkau percaya hanya di dalam darah Kristus yang tertumpah dan melalui kematiannya, maka di sanalah Allah menyediakan pengampunan dosa? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara dosa-dosamu sudah diampuni? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari bersama hambanya kita berkata, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Yesus, syukur Tuhan. Mari bersama dengan hambanya kepada Tuhan melalui pengorbanannya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan,
Ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Terima kasih, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Dan firman-Nya berkata, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh karena aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbananmu, mulai dari tubuhmu yang disalib, melalui penumpahan darahmu, melalui kematianmu, dan diawali dari penderitaanmu. Semuanya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kepada kami berkat. Saatnya kami akan menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Dengan sukacita kami percaya setiap menabur tepat pada waktunya akan menjadi seorang penuai. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari baik dan sungguh baik pada kita. Haleluya. Yesus
Bapa, Engkau Allah kami yang perkasa dan Bapa kami yang baik kepada setiap anak-anaknya dan hamba-hambanya. Bapa, bersekati kami sekalian di dalam nama Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa, mari belas kasih-Mu turun berlimpah untuk bangsa dan negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Bapa, berkati, lindungi, berikan kekuatan untuk bangsa dan negeri kami berdampingan, bahkan melawan dengan pandemi COVID-19 ini. Bapa, kepadamu-lah kami taruh pemerintahan bangsa dan negeri kami di dalam nama Yesus, untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri-menteri, lembaga tinggi negara, sampai dengan kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, RW, RT. Tuhan akan memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga melalui himbauan, instruksi, disambut dengan penuh ketaatan dan sukacita oleh setiap warga negara yang ada. Bapa, kami serahkan juga di dalam pimpinan-Mu, baik itu Panglima TNI maupun Kapolri. Tuhan akan pakai menjadi alat Tuhan membawa bangsa dan negeri kami dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Bapa, untuk kota yang kami cintai, kota Ngawi atau Kabupaten Ngawi, Tuhan akan memberkati dengan perlindungan Tuhan dan shalom, damai sejahtera Allah berlimpah atas kota dan Kabupaten Ngawi. Terima kasih Bupati beserta dengan unsur yaitu Forpimda. Tuhan akan memberkatinya dengan hikmat-Mu untuk membawa Ngawi ini lebih baik, lebih maju, dan membawa sejahtera bagi warganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu bersani berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia yang akan kembali, yaitu mengadakan ibadah komunal di gedung gereja. Tuhan akan tolong untuk persiapan yang harus dilakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Bethel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, Bapak Ibu, bahkan yang sudah sepuh-sepuh sekalipun, semua tetap ada di dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Semuanya diberkati dengan sehat. Terima kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada saat ini, semuanya diberkati dengan sehat, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan bahagia, diberkati dengan sejahtera. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakannya tak pernah gagal. Roh dan hatinya terus menyala-nyala di dalam mengiring dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Bahkan kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang belum reda ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan dalam bentuk apapun. Kami tahu pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya.
segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan, kasih kuasa mujizat dan perlindungan Tuhan, yang menerimanya dengan iman berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber dari segala berkat dan perlindungan kita. Haleluya.